Yo hai guys, malam ini kita akan bercerita tentang kartel. Kencangkan celana dalam kalian dan siapkan kuping kalian. Malam ini kita akan menjelajahi dunia kartel Sinaloa, bukan hanya sebagai sindikat narkoba, tetapi sebagai organisasi kompleks yang telah membentuk lanskap kriminal global. Kita akan menelusuri sebagaimana kartel ini tumbuh dari akar sederhana di tanah Sinaloa menjadi kekuatan transnasional dan apa yang membuat mereka begitu tangguh. Kisah kartel Sinaloa tidak bisa dipisahkan dari tanah kelahirannya, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Wilayah ini, dengan pegunungan yang terjal dan komunitas yang terisolasi, telah lama menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang hidup di luar hukum. Selama berabad-abad, Sinaloa menjadi pusat produksi opium dan ganja dengan petani yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kurangnya peluang. Inilah tempat benih kartel Sinaloa ditanam. Di antara para petani dan penyelundup ini muncul seorang tokoh kunci, Pedro Apiles Perez, yang dikenal sebagai El León de la Sierra. Apiles bukan hanya seorang penyelundup, ia adalah seorang visioner yang melihat potensi besar dalam perdagangan narkoba skala besar. Ia membangun jaringan, mengembangkan rute, dan merekrut orang-orang muda yang ambisius. Termasuk seorang pemuda bernama Joaquin Guzman Loera yang kelak dikenal sebagai El Chapo. Apiles adalah mentor El Chapo, memberinya dasar untuk membangun kekaisaran narkoba. Setelah kematian Apiles, El Chapo bergabung dengan kartel Guadalajara, organisasi yang mendominasi perdagangan narkoba di Meksiko pada saat itu. Di bawah bimbingan Miguel Angel Felix Gallardo, El Chapo belajar seluk-beluk bisnis narkoba. Namun, kartel Guadalajara memiliki kelemahan yang fatal, kekerasan dan korupsi yang merajalela. Ketika kartel tersebut membunuh seorang agen DEA, bernama Enrique Quemena, pemerintah Amerika Serikat menekan Meksiko untuk mengambil tindakan dan kartel Guadalajara mulai berantakan. Dengan runtuhnya kartel Guadalajara, El Chapo melihat peluang untuk merebut kekuasaan. Bersama dengan Hector Luis Palma Salazar, ia memutuskan untuk membentuk organisasi sendiri. Kartel Sinaloa. Kartel Sinaloa dengan cepat menjadi terkenal karena kekerasan dan kebrutalannya. Mereka tidak ragu untuk menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk membunuh, menculik, dan menyiksa. Perang antar kartel berkecamuk di seluruh Meksiko, dan Sinaloa menjadi salah satu wilayah paling berbahaya di dunia. Setelah penangkapan Palma Salazar, El Chapo menjadi pemimpin tunggal kartel Sinaloa. Ia adalah seorang yang cerdas, kejam, licik. Ia membangun jaringan narkoba yang luas yang menjangkau seluruh dunia. El Chapo ini juga dikenal karena kemampuannya untuk melarikan diri dari penjara, mempermalukan pemerintahan Meksiko, dan meningkatkan statusnya sebagai legenda kriminal. Di bawah kepemimpinan El Chapo, kartel Sinaloa menjadi salah satu organisasi kriminal paling kuat di dunia. Mereka mengendalikan sebagian besar perdagangan narkoba di Meksiko dan menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Kartel Sinaloa mengoperasikan jaringan penyelundupan yang canggih dan luas yang menjangkau seluruh dunia. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mengangkut narkoba, termasuk terowongan di bawah perbatasan Amerika Serikat, pesawat terbang, kapal selam, dan kendaraan darat. Selain perdagangan narkoba, kartel Sinaloa juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal lainnya, termasuk pencucian uang, pemerasan, penculikan, perdagangan manusia, dan penambangan ilegal. Bisnis ini memungkinkan kartel Sinaloa untuk mengurangi ketergantungan mereka pada perdagangan narkoba dan meningkatkan keuntungan mereka. Kartel Sinaloa menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan masyarakat. Mereka melakukan pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan untuk mengintimidasi musuh, menghukum pengkhianat, dan menegakkan aturan mereka.
Kartel Sinaloa juga menggunakan kontrol sosial untuk mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Mereka mendistribusikan uang dan barang kepada orang miskin, membangun sekolah dan rumah sakit. Kartel Sinaloa telah lama memiliki hubungan yang korup dengan pejabat pemerintah, polisi, dan militer. Korupsi ini memungkinkan kartel untuk beroperasi dengan impunitas, menghindari penangkapan dan memperluas pengaruh mereka. Memberikan informasi tentang kartel saingan dan memengaruhi kebijakan publik. Setelah penangkapan dan ekstradisi El Chapo, kepemimpinan kartel Sinaloa diambil oleh Ismael El Mayo Zambada Garcia dan anak-anak dari El Chapo, Los Chapitos. Namun, kartel ini menghadapi tantangan baru, termasuk persaingan dari kartel saingan dan upaya penegakan hukum yang intensif. Masa depan kartel Sinaloa tidak pasti. Organisasi ini mungkin terus beroperasi sebagai kekuatan yang dominan dalam perdagangan narkoba, atau mungkin terpecah menjadi paksi-paksi yang lebih kecil dan lebih lemah. Jadi kisah kartel Sinaloa adalah kisah tentang kekuasaan, kekerasan, dan adaptasi. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah organisasi kriminal dapat tumbuh dari akar terlarang menjadi kekaisaran global, mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Warisan kartel Sinaloa adalah warisan yang sangat menggetarkan, ditandai dengan kekerasan, korupsi, dan ketidakstabilan. Dan itulah sedikit rangkuman cerita dari kartel Sinaloa. Jangan lupa menekan like, komen, dan subscribe agar kalian selalu dapat notifikasi dari video-video baru saya.